adalah bijak. Ahmad Rafi, Ahmad Raihan, Ahmad Baisa, dan Biasa. Ahmad Raifani, Yusuf, Fajar, Farel, Fatan, Hasbi, Bialfa, Ikro, Inaya, Kausan, Kanaya, Wilika Ikhwan, Mahmud, Kevano, Alvin, Ibnu, Fauzian, Firlo, Wildan, Novel, diulangin. Noah, Putri Lola, Randy Pratama, Revan, Reza Lydia, Oke, jawaban tentang AI ya, Oke, ini adalah sebuah materi tentang pandangan sebuah AI. Kalau kita lihat AI itu selalu berhubungan dengan robot. Orang punya robot, ya kan? AI robot bisa berfungsi. Ya, oke. Padahal kalau kita lihat AI itu sudah ada dari zaman kuno 1950-an. Ya, sudah ada. Tapi kita tanpa kita sadari, mungkin kayak sebuah mesin cuci oven way. Tahu oven way kan kalau itu akan berapa menit, ya kan? Atau lihat temperaturnya, ya kan? Microwave juga pak. Ya, microwave ya. Tapi kita sadari itu adalah sebuah AI, cuma enggak sekarang itu lebih canggih, ya kan? Oke, di sini ada tantangan dan resiko AI. Meski banyak manfaat, AI juga membawa resiko. Itu ya, bentar. Ini bukan resiko ya. Nah, terusnya ini AI kecerdasan buatan akal imajinasi adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah ya, sebagai ini disebut dengan AI. Nah, ini ada manfaat AI. Jadi satu, menghemat waktu, dua, meningkatkan produktivitas, tiga, meminimalisir kesalahan manusia dan harapan baru. Ya, kalau menghemat waktu adalah kita disuruh apa? Menghemat waktu, kita bisa mempercepat waktu. Ya kan, mengerjakan segala sesuatu dengan AI, ya kan, kayak ini dan lain-lain. Ya, meningkatkan produktivitas. Apa yang sedang meningkatkan produktivitas? Contohnya apa? Kalau kita lihat meningkatkan produktivitas ini, contohnya adalah sebuah pabrik kendaraan bermotor, ya, sudah menggunakan sistem robotik, ya kan? Sudah menggunakan robot. Terus meminimalisir kesalahan manusia. Jadi kalau kita mau ngeklik sebuah kalau kita ragu, sekarang misalnya kita ragu nih mau searching apa ragu nih, kita bisa klik apa misalkan? Kalau itu ChatGPT, ya kan, Gemini AI dan lain-lain. Ini adalah meminimalisir kesalahan manusia. Harapan barunya apa? Kecerdasan bangsa. AI kecerdasan bangsa. Harapan baru. Kamu pernah melihat namanya mobil tanpa sopir? Oh, Tesla. Ya.
ada lagi yang sebutnya si Aito pilot, ya kita pilot ya, Aito pilot. Nah itu sudah menjadi sebuah harapan baru karena sudah menciptakan sebuah kecerdasan AI. Karena di pelajaran ini nanti ada namanya KKA, coding dan kecerdasan artifisial, jadi dibarengi dengan codingan. Ya, tapi kita pelajari manfaatnya dulu. Oke, di sini ada jenis-jenis AI. Yang pertama adalah Narrow AI. Nah, Narrow AI itu adalah untuk melakukan tugas spesifik dengan kemampuan terbatas. Ya, ini terbatas ini. Misalkan dirancang untuk melakukan tugas seperti Google Translate atau kamera wajah. Ini menggunakan Narrow AI. Terus ada lagi General. General ini mampu melakukan berbagai tugas yang sama seperti manusia, ya, menyelesaikan tugas yang kompleks tanpa perlu program secara khusus dan memahami belajar tugas seperti manusia. Apa itu maksudnya? Tugas manusia bisa digantikan seperti ini. Topan. Ya, kalau kita lihat di sini banyak sih tugas manusia dari kayak auto pilot, ya, Tesla, ya kan. Nah di sini ada super AI. Super AI ini adalah jenis yang melebihi kemampuan manusia dalam hal kecerdasan dan kapasitas proses. Ini sedang sedang dipikirkan, ya, kalau super AI. Tapi yang kita pakai ini adalah baru Narrow dan General AI. Kalau super AI, kalau bicara kita di negara Jepang sudah ada kan manusia robot, ya, pelayan restoran sudah menggunakan robotik, ya kan, yang seperti manusia. Kalau di Jepang, di Indonesia kayaknya belum ya, kayaknya baru ada yang anjing, ya, robot, anjing apa namanya? Anjing polisi, itu harganya berapa? 300 miliar atas baju. Ya, tapi nggak berguna kayaknya. Sangat berguna. Ya, sama aja kalau kena bom hancur. Ya kan? Itu kan dia bekerja untuk mendeteksi sebuah bom. Nah, kalaupun meledak ya hancur, berarti hilang uang 3 miliar. Begitu aja ya kan? Dan nggak guna lah ya buat seperti itu. Nah ini ada lagi sejarah singkat. Sejarah singkatnya AI pertama kali digunakan pada tahun 1956 dalam konferensi oleh John McCarthy, ya. Ini bapak AI sedunia nih, John McCarthy, ya. Tahun 1956, kamu belum lahir? Belum, bapak jangan kamu saya belum lahir, ya. Terus ada lagi perkembangan besar di era 2000 dengan munculnya data besar dan komputasi awan, ya. Sekarang sudah banyak ya data-data besar dan kita gunakan kayak ChatGPT itu kan sudah menggunakan data besar. Ini ada lagi cara kerja AI. AI bekerja berdasarkan algoritma. Data semakin banyak dimiliki, semakin AI tersebut memungkinkan sistem mengenali pola dan membuat prediksi. Ya, contohnya seperti apa? Google Map. Ya, Google Map itu adalah seperti AI. Kenapa bisa dibilang seperti AI? Karena dia tahu alurnya. Kita mau kemana? Misalkan dari Tebet ke 17 Agustus, ya kan? Dia cari jalan pintas. Itu adalah disebut juga dengan AI. Tanpa kita sadari itu adalah AI, ya, karena dia bekerja secara algoritma. Kan nggak mungkin Google Map bekerjanya misalkan dibuat kesasar, misalkan rumah kamu di Menteng, 17 Agustus lewat Rasuna Said Kuningan, ya, berarti kan tidak secara algoritma, malah lebih jauh. Ya, dan lagi contoh AI bisa mengenali wajah seorang dari foto dengan belajar dari ribuan gambar. Contohnya apa? Kamu pernah lihat yang namanya Facebook? Nah, Facebook itu kalau kita melihat wajahnya aja itu udah tahu namanya. Ya enggak? Kalau kita ngetek, misalkan kita foto, dia langsung muncul namanya. Misalkan pertemanan kamu berdua di Facebook,
Makanya fotonya langsung muncul ini atas nama objek. Karena udah ada pengembangan. Ya, kenapa harus kamu ketik? Ya, ini dokter bisa mengenali wajah seseorang. Nah, contoh penggunaan AI. AI digunakan berbagai bidang. Mungkin pada kesehatan apa? Sebagai apa? Apa? AI dalam kesehatan mendeteksi sebuah penyakit dari hasil Ronsen. Ya itu bisa dibilang dari AI. Itu kan berarti AI dari 1956. Berarti sudah ada, ya. Tapi sekarang lebih canggih lagi, diperbarui lagi, ya kan? Dari tahun 2000 berapa tuh sampai sekarang, ya. Transportasi, mobil tanpa sopir, ya. Terus ada lagi rekomendasi film dan Lagu contohnya. Itu meta AI bisa. ya boleh kalau buat hiburan film dan lagu. Sekarang udah ada Netflix ya kan? Ya Netflix. Kita klik rekomendasi film dia akan muncul. Ya kan? Netflix ya. Nih. Terus bisnis ya. Lembaga yang untuk melayani pelanggan secara otomatis. Contohnya apa? E-commerce tentang Shopee. Shopee itu kalau kita lihat, misalkan kita klik barang kredit langsung muncul, ya itu juga AI, ya bisa buat bisnis. Kalau pendidikan apa? Ruang guru atau pembelajaran adaptif, ya bisa juga, ya. Ini contoh penggunaan AI. Kelebihannya apa? Beberapa kelebihan AI dapat bekerja tanpa waktu, ya. Jadi AI itu bekerja selama 24 jam. Ya, beda dengan manusia. Kalau manusia ada lelahnya, tapi kalau AI 24 jam dia standby. Ya nggak AI kan? Ya. Kamu baca GPT juga pasti jam 2 malam dia oke kan? Ya, oke. Terus minimalisir untuk kesalahan, mampu memproses data jumlah, nah, terus efisiensi tugas berulang. Tantangannya apa? Tantangannya mungkin penggantian tenaga kerja manusia seperti di pabrik itu sudah menggunakan mesin robotik. Ya, robotik itu berarti pengerjaannya sudah contohnya lagi kayak di etol ya. Kalau itu sudah menggunakan uang digital, ya nggak? Sehingga apa? Ya, imani. Sehingga apa? Pergantian tenaga kerja manusia berkurang, ya. Potensi bias dalam mengambil keputusan. Ya nggak? Di bikin itu kalau aku klik, saya mau mencari sebuah makalah tentang ini, pasti akan muncul. Dia langsung ambil keputusan langsung, ya kan?